Renungan Kefas, Rabu, 4 Oktober 2023. Salam sejahtera Sobat Kefas semua. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Sobat Kefas, renungan hari ini melanjutkan pembahasan di hari sebelumnya, yaitu mengenai 8 macam kegagalan orang Kristen. Ayat Alkitab hari ini di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sobat Kefas, di poin kelima dalam 8 macam kegagalan orang Kristen adalah dosa dalam watak. Watak berhubungan dengan karakter manusia. Watak adalah ciri khas seseorang. Setiap orang dilahirkan dengan watak tertentu. Tuhan datang bukan hanya untuk melepaskan kita dari dosa, tetapi juga melepaskan kita dari watak kita. Keenam, tidak adanya motivasi untuk menaati firman Allah. Sobat Kefas, kita bukan hanya berdosa dalam hal-hal yang negatif. Alkitab juga memperlihatkan kekurangan kita di hadapan Allah, yaitu tidak ada motivasi menaati firman Allah. Ini juga adalah dosa. Berapa banyakkah orang Kristen yang menyadari bahwa bersukacita adalah hal yang kita perlukan? Berapa banyakkah orang Kristen yang menyadari bahwa berduka cita adalah dosa? Alkitab mengatakan bahwa kita harus bersukacita senantiasa. Sobat Kefas, berapa banyakkah di antara kita yang telah menaati perintah ini? Di poin ketujuh, kita bisa melihat bahwa tidak memberikan apa yang Allah minta juga merupakan suatu kegagalan dari orang Kristen. Sobat Kefas, Allah meminta agar kita sepenuhnya atau mutlak mempersembahkan diri kita kepada Dia. Allah meminta agar kita mempersembahkan istri dan anak-anak kita kepadanya. Dia juga meminta agar kita mempersembahkan seluruh bisnis atau pekerjaan kita kepadanya. Sobat Kefas, hanya orang yang mempersembahkan diri kepada Allah lah yang memiliki kekuatan. Mereka dapat menyerahkan bisnis mereka ke dalam tangan Allah. Mereka dapat menyerahkan ayah, ibu, istri, dan anak-anak mereka ke dalam tangan Allah. Mereka dapat menyerahkan harta mereka ke dalam tangan Allah. Mereka tidak akan mengambil apa yang telah Allah berikan kepada mereka dan menghabiskannya di dunia ini. Mereka bahkan telah mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Mereka yang takut mempersembahkan milik mereka, barang-barang mereka, dan hubungan mereka dengan orang lain kepada Allah tidak bisa menang. Sobat Kefas, orang yang semakin mempersembahkan dirinya kepada Allah semakin memiliki kekuatan yang besar. Terakhir, yaitu di poin ke-8, adalah tidak bertobat dari dosa-dosa yang seharusnya diakui. Ada orang telah menanggulangi banyak hal, tetapi dalam hatinya ia menolak mengakui bahwa hal-hal yang telah ditanggulanginya itu adalah dosa. Inilah yang dikatakan dalam Mazmur pasal 66 ayat 18. Ada niat jahat dalam hatiku. Hatinya mengasihi dosa-dosa itu, tidak rela melepaskan dosa-dosa itu. Ia bukan saja masih mendambakannya, bahkan mengasihi, menaruh perhatian, dan tidak rela melepaskan dosa-dosa itu. Sobat Kefas, kiranya kita bisa belajar melalui poin hari ini. Pertama, kita bisa belajar bahwa Tuhan datang bukan hanya untuk melepaskan kita dari dosa, tetapi juga melepaskan kita dari watak kita. Kedua, Alkitab juga memperlihatkan kekurangan kita di hadapan Allah, yaitu tidak ada motivasi menaati firman Allah. Ketiga, kita jangan takut untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Keempat, seringkali dosa itu bukanlah perkara perilaku kita yang di luar,
melainkan perkara kasih yang di dalam hati kita. Sobat Kefas, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan aku bahwa aku perlu waspada dan berjaga-jaga dari 8 dosa yang bisa membuat aku tidak menang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Sampai jumpa Sobat Kefas.